Kalau engkau pernah kehilangan sesuatu yang begitu berharga, saya yakin, seperti saya, engkau pasti tidak akan mau mengalaminya lagi. Kehilangan sesuatu yang berharga itu berat, dan tidak ada satu orang pun yang mau mengalaminya. Menariknya sekalipun pengalaman kehilangan itu rasanya begitu menyakitkan, tapi tidak semua kehilangan berarti kehilangan. Artinya, kadang-kadang, ketika kita kehilangan sesuatu, itu justru untuk kebaikan kita. Saya tidak ingat lagi peristiwa detail waktu saya kehilangan gigi saya pertama kali, tapi saya bisa mengingat perasaan saya yang datang setelahnya, dan pastinya sakit, rasa tidak enak, malu bertemu orang. Pendeknya perasaan itu tidak menyenangkan. Dan sebagaimanapun tidak enaknya perasaan itu, setiap kali saya kehilangan gigi, saya merasa bersemangat dan bangga terhadap diri saya, karena itu menandakan bahwa saya sedang bertumbuh. Dan di balik busi di mana saya kehilangan gigi, berisi janji akan kedatangan gigi yang lebih besar, lebih baik, dan lebih kuat lagi. Gigi baru, bisa saya dapatkan setelah saya kehilangan setiap gigi. Saudara-saudara, terkadang Tuhan menyingkirkan sesuatu dari hidup kita, bertujuan untuk memelihara, melindungi, atau bahkan memberikan kita sesuatu yang lebih baik. Suatu hari, sebuah firman datang dari Tuhan kepada Nabi Yeremia. Tuhan menyuruhnya pergi ke rumah seorang tukang periuk untuk melihatnya membuat bejana dari tanah liat. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya." Jadi dalam ayat itu dikatakan bahwa suatu hari, sebuah firman datang dari Tuhan kepada Nabi Yeremia. Tuhan menyuruhnya pergi ke rumah seorang tukang periuk untuk melihatnya membuat bejana dari tanah liat. Saat Yeremia melihat tukang periuk itu membentuk dan memperbaiki tanah liat itu, dia memperhatikan bahwa ketika bejana yang sedang dikerjakan oleh tukang periuk itu rusak, maka tukang periuk akan membuat lagi tanah liat itu menjadi bejana lain, sesuai apa yang baik menurut tukang periuk itu. Setelah Yeremia melihat objek pembelajaran itu, Tuhan memberinya sebuah pesan untuk bangsa Israel. "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tanah tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku." Saudara-saudara, Tuhan itu masternya perubahan. Dia paling jago kalau urusan merubah seseorang. Dan ketika dia baru mau memulai rencana perubahan terhadap hidup kita, seringkali kita tidak bisa melihat rencana indah di baliknya. Pernahkah saudara melihat proses tanah liat menjadi bejana? Pertama-tama, gumpalan tanah liat yang tak berbentuk itu dibersihkan dari kotoran-kotoran dan akar-akar rumput yang tidak diinginkan. Kemudian diinjak-injak, supaya gelembung udara bisa disingkirkan agar nanti tidak menciptakan keretakan pada bejana. Kotoran dan akar rumput itu melambangkan segala dosa, sakit hati, amarah, dendam, akar pahit, kekecewaan, ketakutan, iri hati, kesombongan, dan lain-lain, yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ini semua harus dibersihkan melalui keadaan yang Tuhan izinkan kita alami. Sedangkan gelembung udara itu merepresentasikan kekosongan hati kita, ini semua harus disingkirkan. Proses kedua, tanah liat itu diletakkan pada roda atau meja putar, meja akan diputar sedemikian rupa sehingga tanah liat itu berputar-putar, sambil diberi sedikit air supaya jangan keras dan mudah dibentuk. Keadaan itu menggambarkan bahwa keadaan kita seolah berputar-putar di satu titik, sedangkan air itu melambangkan firman Tuhan. Tuhan mengizinkan itu terjadi agar kita bisa fokus dan mengandalkan Tuhan dan percaya kepada setiap janji-janjinya. Proses ketiga, pengrajin akan membiarkan bejana pada suhu ruangan selama 1 hari atau bahkan bisa lebih dari 1 minggu, tergantung ukuran dan bentuk. Melalui proses ini kita akan merasa seakan-akan dibiarkan dan bahkan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Hidup kita akan terasa kering dan tawar. Tetapi melalui proses ini Tuhan mengajarkan kita untuk benar-benar hidup di dalam iman. Tuhan akan mengajarkan kita untuk hidup tidak berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan iman kepada Yesus. Yaitu iman yang bukan berdasarkan kepada perasaan atau mood, tetapi iman yang tetap percaya bahwa dalam segala keadaan, dalam perasaan apapun, dalam kondisi terburuk sekalipun, Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita.
Proses ketiga, setelah itu tanah liat yang sudah berbentuk tadi, dipanaskan pada suhu di atas 1000 derajat untuk menguji iman kita. Allah tidak menguji kita demi mendapat bukti bagi dirinya sendiri, karena Ia mengetahui segala sesuatu. Dia melakukan hal itu sebagai bukti bagi kita bahwa iman kita memang iman sejati, yang menyatakan bahwa kita memang benar-benar anaknya, dan tidak satupun percobaan akan mengalahkan iman kita. Proses keempat, adalah proses pendinginan bejana sebelum masuk ke proses berikutnya. Proses ini memerlukan waktu beberapa hari, di sini kita akan kembali merasa sendiri lagi. Melalui keadaan ini iman kita juga semakin kuat, karena ujian-ujian yang sudah kita lewati membuat kita benar-benar dapat melihat bahwa Tuhan itu hidup. Proses kelima, proses mewarnai dan membuat bejana terlihat berkilau, setelah itu bejana dipanaskan kembali pada suhu yang bahkan lebih panas dari sebelumnya. Proses ini membuat kita semakin indah dan sempurna di hadapan Tuhan. Karakter kita semakin bercahaya dan hidup kita semakin menjadi terang bagi banyak orang. Dan pada akhirnya kita menjadi alat yang berguna untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita dapat melakukan tugas dan fungsi yang telah Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Bejana yang dibentuk oleh tukang periuk akan digunakan untuk tujuan tertentu. Tukang periuk membentuk tanah liat sesuai dengan keinginannya. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah gelas, maka gelas itu digunakan untuk minum air. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah pot atau vas bunga, maka pot atau vas bunga tersebut digunakan untuk tempat tanaman. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah pajangan keramik, maka pajangan keramik itu akan digunakan untuk memperindah ruangan. Semua pembentukan punya maksud dan tujuan spesifik. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan mempunyai maksud dan tujuan spesifik membentuk hidup kita. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin engkau sekarang mengalami pergumulan dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan aku kehilangan sesuatu yang berharga? Saudaraku, berhentilah sejenak, dan ketahuilah bahwa engkau tidak kehilangan apa-apa kalau engkau masih memiliki Tuhan. Apapun yang Tuhan ambil darimu, bukan supaya engkau merasa terbiasa kehilangan, tapi untuk memberikan alasan untuk mempercayai Tuhan, lagi dan lagi. Jadi saudara-saudara, jika itu yang engkau alami bersama Tuhan, hitunglah segala kehilangan itu sebagai suatu pencapaian. Dan percayalah, jika Tuhan memberkatimu sebelumnya, maka Dia akan memberkatimu lagi. Jika Dia memulihkan keadaanmu sebelumnya, Dia akan memulihkan keadaanmu sekali lagi. Dan karena engkau memiliki Tuhan, engkau akan keluar sebagai pemenang. Kiranya engkau memiliki hati yang rela untuk dibentuk, sesuai dengan kehendak Sang Tukang Periuk Agung. Amin.